Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, untuk uploadan kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul The Man from the Sea. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini diawali wawancara dengan seorang pria korban tsunami Aceh dan seorang wanita Jepang beserta anak laki-lakinya oleh wanita yang bernama Irma dan temannya seorang pria yang bernama Chris. Di tengah wawancara, wanita Jepang yang bernama Takako itu mendapatkan telepon. Kemudian ia memberitahu anak laki-lakinya yang bernama Takashi jika ia harus segera ke bandara karena ia mendapat kabar jika ada seorang laki-laki diduga orang Jepang terdampar di pantai. Karena motor Takashi sedang rusak, maka ia langsung mengajak Chris untuk mengantarnya ke bandara. Awalnya Chris menolak, tapi akhirnya ia mau juga. Ternyata Takashi menjemput seorang wanita sepupunya yang bernama Sachiko Hayakawa. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang wanita yang memanggil Takashi. Ia adalah Reni, seorang jurnalis yang merupakan teman ibu Takashi. Apa kabar? Baik. Gimana Takako, sehat? Sehat. Ini sedang liburan? Ya, lagi liputan sih. Selanjutnya di sebuah warung di tepi pantai, seorang pria yang berselimut kain sedang diperiksa oleh dokter. Pria itu hanya terdiam dengan tatapan kosong. Takako yang ada di sana pun bingung karena saat diajak bicara bahasa Jepang, ia merespon tanpa berbicara. Kemudian seorang pria memohon kepada Takako agar pria misterius yang terdampar itu mesti tinggal di tempat orang yang mengerti bahasa Jepang. Tapi Takako sendiri sempat menolak jika pria itu harus tinggal di rumahnya karena di hari yang sama keponakannya baru saja datang. Tidak mungkin di tempat saya. Tolonglah, hanya sampai ingatannya semua kembali. Apa itu? Hanya Tuhan yang tahu. Kemudian saat perjalanan kembali menumpang mobil pickup, pria misterius yang sepanjang perjalanan berdiri itu mengeluarkan suara aneh. Tiba-tiba ikan di keranjang melompat-lompat. Bahkan anehnya lagi, supir pickup melihat ada seorang wanita dan anaknya melambai ke arahnya dan seketika membuatnya menghentikan mobil. Anak kalian, mesti rapi Hana. Awaknya dilambai-lambai jarak dulu. Mungkin dah salah kalian. Kemudian Takako berdiskusi dengan putranya untuk memberi nama pria misterius itu. Nama pria misterius itu adalah Laut. Di rumah Takako, Laut hanya duduk diam di pintu, sedangkan yang lain sibuk melakukan aktivitas masing-masing. Sachiko yang terbiasa mandi dengan air hangat menanyakan bagaimana menyalakan keran air hangat. Tapi sayangnya di rumah Takako hanya tersedia air dingin. Tiba-tiba Laut menyentuh pipa air dengan telunjuknya dan tak lama Sachiko berteriak memberitahu jika air menjadi hangat. Honto? Di tempat lain, Irma yang sedang melihat hasil wawancara harus terjeda karena ayahnya pulang. Ayah Irma terlihat sangat tidak menyukai jika putrinya berhubungan dengan orang Jepang. Pakon kayaknya. Apa? Seolah menyokong awaknya yang perlu badan lu hingga lagi. Keesokan paginya di rumah Takako, Sachiko terbangun dan mengetahui kondisi rumah sudah sepi karena Takako dan Laut sudah pergi sedari pagi saat dirinya belum bangun. Kemudian dari dalam rumah, ia melihat Chris dan Irma sudah datang. Ia pun memberitahu Takashi jika ada temannya yang datang. Ternyata kedatangan Chris dan Irma untuk mengajak Takashi menyusul ibunya yang sedang mencari informasi tentang Laut dan menjadikan dirinya fotografer mereka. Saat perjalanan, Takashi banyak menceritakan tentang kejadian tsunami kepada sepupunya. Mita, news deh. Saat ibu Takashi dan Irma sedang mencari informasi tentang Laut, Chris dan Sachiko pergi ke sebuah tempat yang ada di foto milik Sachiko. Saat perjalanan menuju lokasi yang dimaksud Sachiko, Chris menanyakan alasan kenapa dirinya datang ke Aceh. Ternyata kedatangan Sachiko ke Aceh adalah untuk mewujudkan permintaan terakhir ayahnya, yaitu untuk menerbangkan abu ayahnya di Aceh. Why here in Aceh? He came to visit here once when he was young and remember that it was beautiful.
Saat sampai di lokasi, Sachiko mencoba mencocokkan dengan foto yang dibawanya. Tapi ia tidak yakin tempat itu sama dengan yang ada di fotonya. Sedangkan di dermaga, Sachiko, Irma, dan Takashi sedang melakukan wawancara dengan para nelayan, termasuk nelayan tua yang dulu berteman dengan sedadu Jepang. Tiba-tiba seorang kakek menghampiri Laut dan memanggilnya dengan nama Lebi. Ia seperti melihat sosok anaknya yang sudah lama hilang. Laut pun memegang tangan kakek itu. Pak, kan Pak, nyan kan anak drone. Saat akan pulang dan jalan menuju parkiran, tiba-tiba Laut berhenti. Ternyata ia melihat seorang anak kecil perempuan tergeletak di semak-semak. Saat semuanya sedang pergi mencari bantuan dan tersisa Irma dan Laut, tiba-tiba Laut berbicara, bahkan berbicara bahasa Indonesia. Anak kecil, dia sakit. Kamu bisa ngomong Indonesia? Bisa. Kemudian Laut membuka tangannya dan anak kecil itu sembuh seperti semula. Ternyata dari tangan Laut keluar air yang kemudian diminumkan ke anak perempuan tadi. Hal itu terekam oleh kamera Irma. Irma pun menulis artikel tentang Laut. Tapi sayangnya tulisannya tentang Laut tidak dipercaya dan dianggap hanya sulap. Ini bukan sulap, ini betul-betul kejadian. Kemudian saat akan berangkat ke kampus, Irma bertemu dengan Sachiko yang sedang jalan-jalan di sekitar tempatnya bekerja sampingan. Sedangkan di kampus, Chris mencoba mencari tahu apa saja yang disukai wanita Jepang, khususnya Sachiko ke Takahashi. Takashi pun berniat mengajari Chris menyatakan cinta ala orang Jepang. Sedangkan Irma mengajak Sachiko pergi ke sebuah monumen kapal pembangkit listrik yang terdampar saat tsunami. Di sana Sachiko menanyakan soal hubungan Irma dengan Chris karena ia mengira mereka itu pacaran. Tapi Irma menyatakan mereka hanya berteman. We are from different religions, so our parents will never allow it. Malam harinya, Chris datang ke pesta yang diadakan di rumah Takashi. Pesta itu dihadiri juga oleh Sachiko, Reni teman ibu Takashi, dan tentunya Irma yang bekerja di LSM ibu Takashi. Di sana juga ada Laut. Tapi seperti biasa ia hanya terdiam. Kemudian Takako mengenalkan Reni kepada Irma. Ia menceritakan jika Irma juga bercita-cita menjadi wartawan seperti Reni. Ternyata kedatangan Reni ke Aceh untuk melakukan riset tentang konflik di Aceh yang kebetulan ayah Irma adalah bagian dari anggota Aceh Merdeka yang disiksa pemerintah hingga kakinya lumpuh. Maka Reni meminta izin untuk mewawancarai ayah Irma. Kemudian Irma menunjukkan hasil rekaman videonya tentang Laut kepada Reni. Dan kelihatannya Reni sangat tertarik dengan video milik Irma itu. Ini sulit sekali loh dipercaya. Saya boleh pinjam? Saya ingin lihat lebih jauh. Di sudut rumah lain, Chris mencoba mendekati Sachiko dengan mengatakan gombalan dengan bahasa Jepang. Bukannya terkesima, Sachiko malah bingung. Dari dapur, Takeshi melihat Irma yang sedang duduk dan mengobrol dengan Chris. Sachiko melihat ada yang beda dari tatapan Takashi ke Irma. Kemudian pesta berlanjut dengan kembang api. Tapi tiba-tiba ayah Irma yang bernama Pak Pasari datang mencari Irma. Orang-orang di sana mencoba menenangkan Pak Pasari, sedangkan Laut menyegarkan kembali mawar yang telah layu. Keesokan harinya Sachiko sakit, demamnya tinggi. Setelah Takato keluar dari kamar Sachiko setelah mengompresnya, tiba-tiba ada Laut berdiri di samping tempat tidur Sachiko. Kemudian Sachiko bermimpi berada di tengah laut dan melihat almarhum ayahnya sedang memotret dari atas bukit. Chris pun datang menjenguk Sachiko. Sachiko pun mempersilahkan Chris untuk duduk, tapi keduanya hanya diam dan canggung, apalagi Chris. Should I go out? Just stay here. Kemudian Sachiko menanyakan soal bunker kepada Chris. Sachiko pun menceritakan mimpinya. Chris mengatakan mungkin itu Sabang. Mendengar itu Sachiko pun ingin pergi ke sana dan Chris pun bersedia mengajaknya. Kemudian saat sedang nonton TV sambil makan, Sachiko menanyakan di mana Laut karena ia belum melihatnya. Takeshi memberitahu jika Laut dari kemarin sudah berangkat ke Jakarta untuk diselidiki polisi pusat. Tiba-tiba Sachiko melihat Laut dikabarkan di berita TV. Seketika ia pun memanggil Takashi. Ternyata sedang ada konferensi pers dan Laut bersama Reni, teman ibu Takashi. Di sana Reni mempresentasikan hasil video karya Irma sebagai karyanya.
Irma yang melihat melalui televisi pun menangis melihatnya. Kemudian saat konferensi pers, ada seorang wartawan asing yang meminta Laut menunjukkan keahliannya. Seketika ia menunjukkannya di hadapan banyak orang. Tiba-tiba Laut mengatakan dirinya sangat lelah dan akan pulang. Ia pun pergi keluar ruangan konferensi pers dan tiba-tiba sudah di Aceh dan membuka pintu rumah Takato dan mengejutkan Sachiko dan Takashi yang sedang menonton siaran langsung konferensi pers yang menghadirkan Laut di Jakarta. Takeshi dan Sachiko pun takut sekaligus heran tidak percaya. Kemudian Laut meminta sisa makanan Sachiko yang ada di mangkok. Takashi kemudian mencoba mengecek pintu rumahnya. Selanjutnya mereka bertiga berencana pergi ke Sabang dengan menumpang mobil pick up. Di tengah jalan Sachiko melihat Takato. Tiba-tiba Laut turun dan mengikuti Takato dari belakang. Sachiko pun penasaran sebenarnya Laut itu siapa. Sesampainya di dermaga penyeberangan menuju Sabang, mereka berdua pun menunggu Chris. Tapi sayangnya Chris tak kunjung datang dan membuat Sachiko terlihat sedih. Setelah kapal berangkat, Chris baru saja datang dan disusul Irma. Di tempat lain, Takato yang baru saja ditelepon Reni yang menanyakan soal Laut menghilang mengatakan tidak tahu, padahal ia sedang bersama Laut. Hal itu ia lakukan demi Laut karena Laut sudah muncul di TV maka ia harus bersembunyi. Tiba-tiba Laut membuat Takato pingsan hanya dengan mengangkat tangannya. Kemudian di atas kapal menuju Sabang, Sachiko bertemu dengan Chris. Sachiko yang kesal melihat Chris ternyata bersama Irma pun menampar pipi Chris. Chris pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Jika ia sudah berusaha menyatakan cinta pada Sachiko tapi ditolak saat pesta. Setelah mendengar kalimat gombalan dalam bahasa Jepang yang diucapkan Chris, Sachiko pun tertawa. Kemudian mereka berempat duduk di buritan kapal sambil menyanyikan lagu dan bertepuk tangan. Saat tiba di Sabang, mereka pun heran siapa sebenarnya Laut. Kenapa tiba-tiba sudah berada di Sabang dan bercanda dengan anak-anak kecil di sana. Kemudian Sachiko dan Chris pergi menuju bunker yang dilihat dalam mimpi Sachiko. Ia pun menebar abu almarhum ayahnya dari atas bunker. Sedangkan Takashi berjalan-jalan di tepi pantai bersama Irma. Tiba-tiba Takashi mengatakan bulannya indah, padahal itu siang hari. Bulannya indah ya? Apa? Bulan? Aku mau berenang. Jika menurut orang Jepang, ungkapan bulan itu indah seperti I love you. Merasa kikuk, Takashi pun berlari berenang ke laut. Kemudian mereka berempat melihat ada iring-iringan orang membawa 2 keranda jenazah. Tiba-tiba juga ada warga yang datang dan mengatakan jika Laut penyebab 2 orang anak kecil meninggal di sungai. Warga pun mengira Laut adalah iblis atau monster karena beberapa waktu lalu mereka melihatnya di TV. Saat Takashi mencoba menenangkan warga dan Sachiko ingin menanyakan kebenarannya kepada Laut, Laut malah mengucapkan selamat tinggal dan berlari ke arah Laut dan menghilang begitu saja. Irma pun berusaha mengejar Laut dan diikuti oleh Takashi, Chris, dan Sachiko. Mereka dengan mudahnya lari di atas laut, sedangkan warga yang mengejar mereka langsung tenggelam, padahal masih di tepi. Sedangkan Takashi, Chris, dan Irma dan Sachiko justru semakin riang gembira mengejar Laut hingga tak sadar mereka sudah berada di tengah laut. Dan saat Laut menghilang, mereka pun ikut menghilang di tengah lautan. Tapi beberapa saat kemudian mereka pun muncul ke permukaan lagi. Chris pun mengajak teman-temannya untuk berenang kembali ke pantai. Dan film pun selesai. Jadi ya guys, jangan asal menilai orang. Siapa tahu orang itu emang sakti dan baik. Tapi siapa tahu orang itu menyesatkan kita dan membahayakan kita. Jadi perlulah kita menyelidiki dengan baik siapa orang yang kita temui. Salam olahraga.